Yuk, halo kalian semua, bersama saya Profesor Y. Dan kali ini kita akan belajar cara memprogram. Nah, dan setelah kemarin mungkin kita belajar tentang memprogram Python dengan menggunakan Anaconda IDE-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk memprogram dengan menggunakan C++. Dan kita akan menggunakan software yang namanya adalah Dev C++. Nah, ini free, portable, fast, and simple C++ IDE. Oke, kalian bisa mendownloadnya di sini di SourceForge, dan ini tuh gratis, free, 100% free tanpa ada pembayaran, dan bisa dimodifikasi juga. Tinggal cari aja di Google Dev C++ SourceForge, dan kemudian langsung klik download ini dan klik, dan kemudian akan langsung ada di download kalian. Oke, saya sudah mendownloadnya. Oke, karena mendownloadnya cukup lama, jadi saya sudah mendownloadnya ada di sini devcpp 5.11 bla bla bla, dan kemudian ketika kalian menginstal ya tinggal diklik ganda aja, dan kemudian nanti akan menginstal sendiri. Ini nanti tinggal next, dan kemudian Dev C++ akan langsung terinstall. Nah, oke. Karena saya juga sudah menginstal, langsung ada di sini di Dev C++ ini. Kita akan langsung mulai memprogram. Oke. Ketika kalian buka, tampilannya akan seperti ini. Ada compiler, resource, compile log, debug, sama find result, dan lain sebagainya. Nah, di sini di Dev C++, ketika kalian mungkin akan membuat sebuah project, kita bisa klik di file dan new project. Kalau project ini berarti dia itu project itu artinya filenya ada banyak, dan nanti mungkin akan ada berbagai macam kelas dan lain sebagainya. Nah, ketika di situ kalian cuma ingin membuat sebuah file, mungkin untuk belajar competitive programming atau apa, tinggal kalian file dan new source file, atau bisa ambil Ctrl N. Oke. Seperti biasa, ketika kalian ingin mempelajari sebuah bahasa pemrograman, yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana cara kalian di situ membuat sebuah hello world. Nah, itu adalah yang pertama ya. Meskipun membuat sebuah hello world itu terdengar sangat sepele sekali, tetapi itu adalah sebuah langkah yang penting untuk mempelajari bahasa pemrograman. Nah, oke. Untuk di C++, kita akan coba, kita zoom, dan oke. Sekarang kita akan mulai memprogram dengan menggunakan C++. Yang pertama harus kalian lakukan adalah include sebuah header yang namanya adalah IOStream. Nah, IOStream ini adalah I di sini itu adalah input, O di sini adalah output, dan stream itu adalah aliran ya. Jadi ini untuk aliran input dan output. Artinya ketika kalian membutuhkan library untuk menggunakan input dan output, nah itu kalian harus menggunakan library IOStream. Nah, oke. Setelah itu kita pakai namanya using namespace std. Nah, ini adalah sebuah template, sebenarnya bukan template juga. Nah, karena ketika kalian menggunakan C++, karena akan mendapati banyak sekali namespace, dan kemudian untuk competitive programming dan ketika kalian menggunakan competitive programming, kebanyakan kalian akan menggunakan namespace std. Ini adalah standar namespace, sehingga kalian using namespace std. Artinya nanti fungsi-fungsinya secara default akan diarahkan ke namespace std. Nah, seperti itu saja. Dan setelah kalian menggunakan ada library-nya dan kemudian namespace-nya, baru kemudian kalian harus mengetikkan yang namanya adalah main function. Main function di sini ada namanya adalah main. Dan setiap program C++ itu pasti ada namanya main function-nya, dan return-nya itu bisa sebuah integer. Kenapa kok integer? Ya karena ketika itu dieksekusi, maka komputer akan mengeksekusinya, dan ketika mungkin eksekusinya sukses, maka komputer akan mengirimkan sinyal sukses kepada sistem operasi. Jadi ketika mungkin Windows ingin mengeksekusi program kita ya,
Oke, program kita dieksekusi, nanti dipindah ke RAM. Nah, ketika program itu selesai, maka yang dikirimkan oleh program kita itu adalah sinyal 0. Artinya eksekusi sukses. Nah, sinyal 0. Dan karena 0 itu adalah bilangan bulat, maka di sini mainnya itu biasanya kita pakai integer. int ini adalah integer. Nah, itu adalah bilangan bulat. Oke, mungkin kita akan mempelajarinya di beberapa episode selanjutnya. Nah, setelah itu baru kemudian kita ambil di sini. Ketika program sukses, maka kita tulis return sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita menampilkan hello world? Kita pakai apa yang disebut dengan cout. Cout. Dan kemudian kita ambil ini lebih dari sebenarnya kurung sudut ya, kurung sudut, baru kemudian kita tulis di sini. Kalau di Python kita mungkin pakai print ya, tetapi kalau di C++ kita pakai cout dan kemudian tulis ini hello world. Dan jangan lupa titik koma. Biasanya program-program untuk bahasa yang seperti ini itu biasanya pakai titik koma. Oke, setelah itu baru kita save. Dan ini adalah C++ source file. Dan kita akan save di desktop. As always, kita pakai namanya mungkin hello.cpp. Dan untuk mengcompile-nya atau menjalankan ini, tunggu sebentar. Untuk menjalankannya kita pakai execute, kita pakai compile and run, atau mungkin bisa dikasih F11. Compile and run. Dan agak lama sepertinya compile-nya. Compile-nya agak lama karena harddisk mungkin sedang sibuk untuk merekam dan yang lain sebagainya. Nah, udah tulisannya adalah hello world. Nah, proses exited after bla 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 with return value 0. Artinya proses berhasil dijalankan. Nah, ketika kalian mungkin mengalami sebuah masalah, kalian bisa mengganti compiler kalian yang ada di sini. Nah, ini ada yang 64 bit dan juga 32 bit. Kalian bisa menggantinya itu di sini. Ketika mungkin komputer kalian menggunakan compiler yang 32 bit, maka kalian harus menggantinya menjadi 32 bit. Karena program 32 bit program 64 bit gak bisa berjalan di program 32 bit. Nah, mungkin seperti itu aja. Mungkin di video kali ini kita akhiri sampai di sini. Di sini kalian belajar bagaimana cara kita mengatur workspace untuk mempelajari C++ dengan menggunakan dev C++. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengatur workspace dengan bahasa pemrograman yang lain. Mungkin nanti kita akan mempelajari tentang prolog atau modules dan lain sebagainya. Jangan lewatkan begitu saja ya videonya. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.